Saudari dan saudari yang terkasih, luar biasa sang perwira yang tidak beragama itu. Luar biasa karena dia sangat sayang kepada pembantunya. Jarang terjadi. Karena pembantu sakit, maka dia mencari Yesus, orang yang mempunyai karunia menyembuhkan. Dan begitu Yesus mengatakan siap akan datang menyembuhkan, dia sadar tidak pantas Yesus itu datang ke rumah saya. Saya seorang kafir. Kalau Yesus seorang Yahudi masuk dalam rumah orang kafir menjadi najis. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya. Kemudian mengucapkan imannya luar biasa. Bersabda saja, maka pembantu saya akan sembuh. Dia percaya bahwa sabda Tuhan bukan omong kosong. Tuhan bersabda, maka terjadilah terang. Tuhan bersabda, maka terjadilah manusia. Tuhan bersabda, maka terjadi bumi dan alam semesta. Sabda Tuhan terjadi. Itu sebabnya Yesus memuji dia. Walaupun dia seorang kafir, mempunyai iman yang besar, iman yang menyelamatkan. Hal semacam ini juga kita alami pada dua orang beato, orang kudus yang kita rayakan pada hari ini, Dionysius dan Redemptus. Mereka asalnya orang Portugal. Sama-sama sebenarnya menjadi semacam pelaut. Dengan keluarga mereka suka menyelusuri laut sampai ke India. Dan akhirnya mereka ditempatkan di Goa, wilayah di India. Redemptus itu terpakai karena dia pandai-pandai membuat semacam peta tentang perjalanan di laut. Harus kemana-kemana supaya sampai kepada tujuannya. Tetapi nampaknya Tuhan mempunyai rencana lain dengan Redemptus dan Dionysius. Dionysius sudah usia 35 tahun, merasa terpanggil untuk melayani Tuhan Yesus. Tidak lagi menjadi tentara, tidak lagi menjadi seorang pelaut, menjadi pelayan Tuhan Yesus. Dia masuk dalam biara di Karmel di Goa. Di situ dia berjumpa dengan seorang bruder lain namanya Dionysius. Sama-sama mereka melayani, sama-sama mereka memberi pendidikan kepada anak-anak, sama-sama mereka membantu di biara itu. Nah, di Goa itu ada pemimpin, dia mendengar bahwa di Aceh, Sumatera Utara ada pergantian sultan. Sultan yang lama meninggal dunia, sekarang ada sultan yang baru. Dia pengen bersahabatan melalui perdagangan, pokoknya mari kita hubungan baik. Maka dia ngirim 3 kapal, satu penuh dengan hadiah-hadiah dan 2 ini dengan tentara, dengan macam-macam orang, termasuk Dionysius dan Redemptus. Disambut dengan luar biasa, disambut meriah di Aceh, tapi pura-pura. Sebabnya orang Aceh sudah dipanaskan. Itu yang datang dari gua itu bukan untuk bersahabat, mereka datang untuk mengkristianisasikan Aceh. Berita hoax, bohong, tapi celaka. Jadi mereka disambut dengan baik-baik. Begitu disambut dengan baik-baik, langsung mereka disiksa. Ada yang dibunuh, ada yang dipukul, macam-macam sengsara menimpa mereka. Ada juga orang-orang yang dipucuk untuk bertobat, menjadi orang Islam. Dan ada saja orang-orang murtad menjadi orang Islam. Dionysius itu merasa tergerak hatinya. Dia berkhotbah, sudah menjadi seorang imam. Dia berkhotbah, dia mendoakan teman-temannya semuanya supaya mereka bertahan dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Maka Dionysius itu dibenci luar biasa oleh orang-orang yang ditangkap, disiksa. Tapi aneh, apa yang mereka berbuat kepada Dionysius tidak kena padanya. Mau dibunuh, enggak kena, tetap hidup. Mau disiksa, pedang, enggak masuk, tetap sehat. Akhirnya oleh seorang alkoco yang terkenal itu, dia dipukul pada kepalanya dan langsung kepalanya dipotong
lepas dari lehernya, mati. Kemudian hebatnya adalah jenazah dia dan beberapa kawan-kawannya tidak busuk. Apapun yang dibuat dengan jenazah itu tetap utuh, seperti orang yang tidur saja. Tapi mati, tidak bernapas. Kemudian mau dilemparkan ke laut. Tapi aneh, dilemparkan ke laut, kembali lagi ke daratan. Jadi orang heran, ada apa pada Dionysius? Ada apa pada kesuciannya? Akhirnya dia dikuburkan di pulau Sabang lepas dari Aceh itu. Kemudian jenazah ini dipindahkan kembali ke Goa di India dan dikuburkan di situ dengan hormat. Mereka sama-sama dihormati oleh gereja, diakui sebagai misionaris, sebagai martir yang pertama untuk Indonesia. Terjadi sekitar abad yang ke-17. Yang menjadi menarik bagi kita adalah semangat iman. Imanmu menyelamatkan engkau. Dari mana kita namanya mengungkapkan iman kita, di situ Alkitab berkarya dan membantu membahagiakan kita. Semoga contoh teladan dari Dionysius dan Laertius menjadi masa depan bagi kita sekalian. Semoga demikian.